Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Mem Yunike. Di kelas fisika kali ini kita akan membahas soal-soal fisika kelas 9 semester genap. Soal nomor 1. Seorang siswa melakukan percobaan sederhana, yaitu dengan mendekatkan sebuah magnet batang pada benda-benda yang belum diketahui jenisnya. Siswa tersebut menuliskan hasil pengamatannya pada sebuah tabel. Perhatikan tabel berikut ini. Interaksi antara magnet dan benda. Benda 1 ditarik kuat oleh magnet, sedangkan benda 2 dan 3 ditarik lemah oleh magnet, dan benda 4 ditolak oleh magnet. Pertanyaannya, berdasarkan hasil pengamatan tersebut, maka kesimpulan yang tidak benar yaitu pernyataan. Perhatikan bagian A. Benda 1 dapat berupa jenis bahan ferromagnetik, yaitu besi. Benar ya? Kemudian jawaban yang B, benda kedua dapat berupa jenis bahan paramagnetik, yaitu kobalt. Ingat, kobalt termasuk jenis bahan ferromagnetik, bukan paramagnetik. Jadi benda yang ditarik lemah memang betul yaitu paramagnetik, tetapi contohnya seharusnya bukan kobalt, tetapi platina, aluminium, magnesium. Kemudian benda yang ketiga dapat berupa jenis bahan paramagnetik, contohnya adalah aluminium. Jadi jawaban yang ketiga benar. Jawaban yang D, benda yang keempat dapat berupa jenis bahan diamagnetik, yaitu seng. Jawaban yang keempat adalah benar juga. Jadi kesimpulan yang tidak benar adalah B. Pada prinsipnya, cara untuk menghilangkan sifat magnet adalah dengan membuat magnet-magnet elementer tidak beraturan. Langkah yang tepat untuk menghilangkan sifat magnet adalah jawabannya 1 dan 3. Dialiri arus listrik alternating current atau arus bolak-balik dapat menyebabkan magnet elementer menjadi tidak teratur, sehingga magnet akan kehilangan sifat kemagnetannya. Begitu pula pada pernyataan yang nomor 3. Ketika benda disimpan di suhu yang tinggi, maka atomnya akan bergetar, menyebabkan magnet elementer akan tidak teratur. Soal selanjutnya, perhatikan percobaan di bawah ini. Percobaan pertama ini menjelaskan bahwa sebuah magnet digantung pada sebatang kayu. Kemudian pada ujung-ujung magnet didekatkan sebuah paku-paku yang terbuat dari besi dan baja, sehingga dapat tertarik oleh magnet. Selanjutnya pada percobaan yang kedua, batang magnet paku besi yang asalnya banyak kemudian akan berjatuhan, sedangkan paku baja akan bertahan. Berdasarkan percobaan tersebut, kesimpulan yang benar mengenai sifat kemagnetan adalah jawabannya D. Magnet-magnet elementer besi mudah diarahkan, sehingga paku lebih mudah untuk menjadi magnet daripada paku baja. Perhatikan percobaan yang pertama, paku-paku besi tertarik lebih banyak daripada paku yang baja. Tetapi ingat, besi memiliki sifat kemagnetan yang sementara karena besi termasuk sebagai magnet lunak, yaitu bahan yang mudah dijadikan magnet tetapi mudah pula kehilangan sifat kemagnetannya. Tetapi untuk baja adalah bahan yang bersifat magnet keras, yaitu benda yang sulit dijadikan magnet, tetapi jika sudah menjadi magnet akan sulit dengan sifat kemagnetannya atau bersifat magnet tetap. Perhatikan gambar ini, besi Kl dan Mn didekatkan pada magnet seperti gambar. Ujung KLMN secara berurutan menjadi kutub magnet. Gambar ini menunjukkan metode pembuatan magnet dengan cara induksi, yaitu dengan cara mendekatkan ke magnet yang tetap. Kutub magnet yang dihasilkan akan kebalikannya dengan magnet tetap tersebut. Jadi, ujung K akan menjadi kutub utara, ujung L akan menjadi kutub selatan, ujung M akan menjadi utara, dan N akan menjadi selatan. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Dari keempat gambar di atas, gambar yang menunjukkan arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik yang benar adalah, untuk menjawab soal ini, kalian harus gunakan metode atau kaidah tangan kanan yang dikepal seperti berikut ini.
Ibu jari menunjukkan arah dari kuat arus listrik, sedangkan keempat jari menunjukkan arah putaran medan magnet. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, sebuah besi peki akan dibuat menjadi magnet dengan metode penggosokan seperti gambar ini. Berdasarkan gambar, arah gosokan dari Q menuju P, sehingga jika kutub selatan yang disentuhkan terlebih dahulu, maka ujung Q akan menjadi kutub selatan, sedangkan ujung P akan menjadi kutub utara. Sebuah logam akan dibuat magnet dengan metode seperti gambar. Jika logam peki terbuat dari baja, maka kita akan menentukan kutub-kutub magnet yang dihasilkan. Ingat, metode ini adalah elektromagnet, sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan kaidah tangan kanan yang dikepal seperti ini. Pertama, kalian tentukan arah dari kuat arus yang mengalir pada kumparan. Ingat, kuat arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah, sehingga arah arus listrik di dalam kumparan adalah ke atas. Sehingga posisi dari kepalan tangan kanan seperti gambar yang ditunjukkan pada layar, dan ibu jari menentukan kutub utara, sehingga kutub utaranya yaitu ujung P, sedangkan kutub selatannya ujung Q. Dan sifat kemagnetannya adalah tetap atau tahan lama karena bahan terbuat dari baja. Soal berikutnya, perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang sesuai dengan konsep kemagnetan bumi adalah jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Yang pertama, lalu menunjukkan ke arah utara dan selatan geografis bumi, karena kutub utara jarum kompas ditarik oleh kutub selatan magnet bumi yang terletak di sekitar kutub utara geografis bumi. Pernyataan yang ketiga, pertemuan antara medan magnet dengan partikel ionosfer yang menyimpan partikel dari matahari akan menghasilkan cahaya-cahaya berwarna disebut sebagai aurora. Dan pernyataan yang keempat, medan magnet bumi digunakan untuk navigasi hewan yang bertujuan untuk mencari pasangan agar dapat berkembang biak. Hal ini dilakukan oleh hewan burung. Kemudian pernyataan yang kedua salah karena seharusnya bukan sudut inklinasi tetapi sudut deklinasi. Jika kompas tersebut diletakkan di atas kawat berarus listrik, maka jarum kompas akan menyimpang ke arah. Percobaan ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Hans Christian Ørsted. Beliau menemukan bahwa kawat yang berarus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Untuk menentukan arah penyimpangan dari jarum kompas, kita harus tentukan dengan kaidah tangan kanan yang ditelungkupkan. Caranya, pertama, kalian harus mencari arah dari arus listrik yang mengalir. Perhatikan pada bagian kawat penghantar, arah arus yang mengalir adalah ke bawah, sehingga keempat jari harus menunjukkan ke arah bawah. Lalu ibu jari menunjukkan arah penyimpangan dari jarum kompas, sehingga jawabannya adalah ke kanan. Perhatikan gambar di bawah ini, sebuah kawat berarus listrik diletakkan di antara medan magnet. Tentukan arah gaya Lorentz. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita harus menggunakan kaidah tangan kanan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ibu jari menunjukkan arus listrik, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet yaitu menuju ke selatan, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Sehingga berdasarkan gambar, arah gaya Lorentz menuju ke arah depan atau mendekati mata pengamat jika disimbolkan berupa tanda titik. Selanjutnya, kawat panjang 50 cm berada di dalam medan magnet berkekuatan 20 Tesla. Apabila kuat arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut 5 ampere, hitunglah gaya Lorentz. Gaya Lorentz dihitung dengan rumus F sama dengan B dikali I dikali L, di mana B itu adalah medan magnet sebesar 20 Tesla, I adalah kuat arus listrik sebesar 5 ampere, dan L adalah panjang kawat. Kita harus mengubahnya dalam 1 meter menjadi 0,5 meter, sehingga gaya Lorentz sebesar 50 Newton. Soal berikutnya mengenai trafo. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan besar kuat arus primer. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan rumus perbandingan antara tegangan dan kuat arus, yaitu VP per VS sama dengan IS per IP, di mana VP itu adalah
tegangan primer yaitu 100 volt dan Vs adalah tegangan sekunder yaitu 10 volt, sama dengan IS 0,4 dibagi IP, sehingga nilai IP atau kuat arus primer adalah 50 dikali 0,4 dibagi 100, hasilnya 0,2 ampere. Soal yang terakhir, sebuah trafo diberikan tegangan input AC sebesar 220 volt dengan kuat arus input 0,2 ampere. Diketahui untuk tegangan output atau sekunder adalah 11 volt dengan kuat arus sekundernya 3 ampere. Hitunglah efisiensi trafo. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan rumus efisiensi sama dengan PS per PP dikali 100%, di mana nilai P adalah daya, rumusnya V dikali I. Kita masukkan data yang diketahui, 11 kali 3 dibagi 220 dikali 0,2, lalu dikalikan 100%. 3 per 4 dikali 100% adalah 75%. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan soal-soal kelas 9 di semester genap. Semoga kalian dapat memahaminya. Tuhan memberkati.